Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang redoks dan elektrokimia. Bapak akan mengulang kembali untuk materi redoks ini, karena sebenarnya kalian sudah pelajari materi redoks ini di kelas 10. Bapak hanya ingin mengulang saja supaya konsepnya itu lebih paham gitu ya, konsepnya lebih mudah untuk dipahami oleh kalian. Nah, konsep yang pertama bahwa redoks ini kan sebenarnya dari dua kata ya, dari reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi suatu reaksi redoks itu terjadi dua reaksi, ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasi. Redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Jadi pengertian yang pertama itu redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, untuk reaksi oksidasi ini sini ya, oksidasi. Nah, contohnya apa? Ini contoh reaksi oksidasi suatu unsur akan menghasilkan suatu oksida. Ya. Oksidasi suatu unsur akan menghasilkan suatu oksida. Jadi ketika besi disimpan di udara luar, udara bebas, kan pasti dia akan mengikat ini oksigennya. Nah, akan membentuk ini Fe2O3 atau disebut dengan karat. Mn juga sama. MnO2 juga akan membentuk mangan oksida. Kemudian karbon dioksida ya. Kemudian sulfur juga akan membentuk sulfur dioksida ketika mengikat oksigen. Nitrogen juga sama, dia akan membentuk nitrogen oksida ya. Jadi reaksi oksidasi ini akan menghasilkan suatu oksida dari suatu unsur ya. Nah, kemudian yang kedua contoh lain, oksidasi senyawa sulfida menghasilkan oksida logam. Nah, di sini atau besi sulfida nah, mengikat oksigen. Nah, artinya mengikat itu sebenarnya oksigen ini kalau misalkan dalam reaksi itu ada di sebelah kiri ya, atau sebagai reaktannya. Nah, ini hasilnya dia akan membentuk ini karat ini. Jadi oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen. Kemudian nih yang ketiga juga sama, reaksi pembakaran. Ini pembakaran sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ini reaksi antara senyawa hidrokarbon dengan oksigen ya, reaksi pembakaran sempurna. Nah, kemudian yang reduksi. Nah, kita lihat yang reduksi. Contohnya adalah pemanasan raksa oksida. Jadi pemanasan raksa oksida ini itu akan menghasilkan oksigen ya. Ingat, akan menghasilkan oksigen. Jadi HGO ketika dipanaskan itu akan menghasilkan oksigen. Jadi akan melepas gitu ya. Jadi O-nya ini akan lepas. Jadi sebagai gas dia akan melepas oksigen, dia akan lepas. Yang ini juga sama, pemanasan kalium klorat. Kalium klorat ketika dipanaskan itu akan menghasilkan ini oksigen, dia akan lepas. Ya. Jadi berdasarkan reaksi-reaksi tersebut bisa disimpulkan bahwa reaksi oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen, dan sebaliknya untuk reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen ya. Ingat kata kuncinya oksigen. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah redoks berdasarkan perpindahan elektron. Perpindahan elektron di sini ada contoh suatu reaksi redoks antara logam Cu dan oksigen ya. Berarti kan kalau misalkan di kiri kan berarti reaksi apa? Nah, oksidasi belum tentu ini ya. Kalau kita bisa uraikan kembali ini reaksinya. Nah, kita bisa uraikan kembali. Nah, di sini kan ada Cu. Kita bagi dua di sini. Ketika Cu ini logam Cu itu akan membentuk Cu2+, karena ini dalam larutan ya, aqueous. Nah, akan membentuk Cu2+. Nah, karena ini harus setara antara yang reaktan dan hasil reaksi muatannya. Kalau ini kan netral ya. Nah, di sini muatannya itu 2 dikali 2 jadi plus 2. 2 dikali plus 2 itu sama dengan plus 4. Nah, berarti kita harus tambahkan elektron di sebelah sini ya. 4 elektron. Jadi dia akan melepas 4 elektron. Kalau melepas, cirinya melepas berarti elektronnya ada di sebelah kanan ya. Berarti reaksinya adalah oksidasi. Nah, kemudian yang sini satu lagi. Di sini kan ada oksigen nih. Oksigen itu ketika direaksikan dengan logam Cu itu akan membentuk CuO ya. Yang satu tadi Cu2+ dan O2- ya. Ini kan udah setara ya, ininya O-nya ada 2. Nah,
di sini muatannya itu kan 2 minus ya, minus 2 dikali 2 berarti minus 4 di sini. Berarti di sini juga harus minus 4, maka ditambahkanlah elektron di sini. Ya. Jadi si oksigen ini akan mengikat elektron, maka disebutin juga dengan reaksi reduksi. Kemudian nah dari reaksi ini, kedua reaksi ini, maka terbentuklah reaksi redoks ya, ada reduksi dan oksidasi. Kemudian yang kedua, Cu ditambah Cl2. Logam Cu direaksikan dengan klorin nih, akan menghasilkan CuCl2. Ini Cu akan membentuk Cu2+, akan membentuk larutan kan ini, akan membentuk Cu2+ dan 2Cl- ini reaksi. Nah, dia akan melepas elektron di sini, berarti reaksinya oksidasi. Kemudian Cl2, nah, kenapa dia mengikat 2 elektron? Lihat di sini, dia kan Cl2 itu akan membentuk Cl- ya, Cl di sini, kan membentuk ini Cl-. Nah, berarti kalau di sini kan muatannya -2. Berarti kalau misalkan di sini -2, di sini juga harus -2. Maka tambahkan elektron di sebelah kiri. Nah, tambahkanlah 2 elektronnya. Ya. Nah, karena si Cl2 ini mengikat elektron, maka reaksinya adalah reaksi reduksi. Jadi Cu ditambah Cl2 itu merupakan hasil atau merupakan suatu reaksi redoks ya. Jadi kalau misalkan ada suatu reaksi, apalagi yang menghasilkan larutan gitu ya, harus dilihat berarti si reaksi tersebut itu akan membentuk ion gitu ya ketika direaksikan. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron dan reaksi reduksi adalah reaksi pengikatan elektron. Nah, konsep yang terakhir, nah ini berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Perubahan bilangan oksidasi itu perubahannya itu bisa naik atau bisa turun. Nah, nanti kita bahas aturan Biloxnya. Gua akan jelaskan ini saja. Nanti kita bahas lagi. Kenapa ini Biloxnya sekian atau berapa gitu ya. Sini ada Cu2+. Nah, berdasarkan aturan Cu2+ berarti Biloxnya itu adalah +2 ya. Cu2+ itu kan akan membentuk Cu. Jadi kalau di sini kan Cu2+ itu nih berupa larutan. Nah, ketika lama-lama gitu ya disimpan, direaksikan dengan di sini ada Zn, itu akan lama-lama akan bening. Kemudian akan membentuk ini padatan ini Cu ya. Nah, Cu ini karena unsur bebas itu Biloxnya adalah 0. Ya. Oke. Kemudian Zn itu padatan. Ketika disimpan dalam larutan ini akan membentuk larutan Zn ya. Dia kalau misalkan tadi Zn itu kan unsur bebas juga, berarti Biloxnya sama dengan 0. Sedangkan Zn2+ itu +2. Lihat di sini. +2 ke 0 berapa? Mengalami apa? Mengalami penurunan ya. Ingat di sini konsepnya adalah jadi kalau misalkan ada penurunan Bilox berarti merupakan reaksi reduksi ya, penurunan Bilox. Kalau oksidasi, lihat dari 0 ke +2 berarti mengalami kenaikan Bilox. Oke, itu ya. Jadi kita pelajari hanya konsep-konsepnya saja ini untuk lebih supaya kalian lebih paham lagi. Sekarang kita bahas tentang materi aturan Bilox. Ini sebagai dasar untuk memahami nanti materi redoks dan elektrokimia ya. Jadi aturan Bilox ini adalah aturan dalam menentukan bilangan oksidasi suatu senyawa atau ion yang menunjukkan perubahan. Nah, di sini ada beberapa aturan. Nah, aturan penentuan bilangan oksidasi ini, aturan yang pertama itu bilangan oksidasi unsur bebas. Biloxnya itu sama dengan 0. Contohnya adalah Zn, Fe, kemudian oksigen ini termasuk unsur bebas, kemudian O3, kemudian ada H2 ini termasuk unsur bebas, maka Biloxnya itu sama dengan 0. Kemudian bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Nah, bilangan oksidasi monoatom itu contohnya apa? Cu2+. Nah, itu kan Biloxnya, ini muatannya kan +2 ya. Berarti Biloxnya juga sama dengan muatannya. Biloxnya sama dengan +2. Atau Cl-. Nah,
Ini muatannya minus 1, berarti biloxnya sama dengan minus 1. Nah, yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi atom pembentuk ion poliatomi sama dengan muatan ion poliatomi. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan C2O4 2 minus. Nah, ini muatannya kan minus 2 ya. Berarti biloxnya itu sama dengan minus 2. Contohnya lain, MnO4 minus. Biloxnya berapa? Biloxnya sama dengan minus 1 ya. Nah, kemudian aturan yang keempat. Nah, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Jadi bilangan oksidasi senyawa itu contohnya apa? H2SO4. Itu biloxnya sama dengan 0. Kemudian aturan yang kelima, bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan utama atau golongan 1A, 2A, dan 3A itu dalam senyawa itu sama dengan sesuai dengan nomor golongannya. Nah, jadi untuk golongan 1A misalkan contohnya adalah senyawa NaCl. Karena ada unsur Na. Nah, unsur Na ini kan termasuk golongan 1A ya. Berarti biloxnya itu sesuai dengan golongannya. Biloxnya sama dengan plus 1 ya. Ini untuk golongan 1A. Contoh lain, MgCl2. Nah, MgCl2 ini kan sebenarnya kalau direaksikan itu akan membentuk 2 ion. Mg2 plus dan ion 2Cl minus ya. Ini kan muatannya plus 2 ya. Ini termasuk golongan 2A juga, berarti biloxnya itu sama dengan plus 2. Yang keenam, bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan transisi itu lebih dari 1 ya. Contohnya apa? Contohnya ada Fe2+, ada Fe3+. Jadi kan bisa Fe2+, bisa Fe3+. Jadi sesuai dengan ininya aja muatannya, berarti ini. Berarti plus 2. Ini juga biloxnya plus 3 ya. Contoh lain ada Ag+, ada Ag2+ ya. Jadi kalau ini biloxnya plus 1, ini biloxnya plus 2. Nah, kemudian yang nomor 7, bilox hidrogen dalam senyawanya adalah plus 1. Jadi hidrogen dalam senyawa, contohnya HCl, ini memiliki bilox plus 1. TCl ini berapa biloxnya? Karena senyawa ya harus 0, berarti kalau ini plus 1, ini minus 1. Gitu ya. Jadi untuk senyawa atom H dalam senyawa itu plus 1. Nah, kecuali dalam hidrida. Nah, ini kecuali. Ini biloxnya minus 1. Contohnya apa? Contohnya misalkan CaH2 ya. Kalsium hidrida. Nah, Ca ini kan golongan 2 ya. Berarti 2A berarti plus 2. Nah, ini plus 2 ini kan ini harus, kalau suatu senyawa itu kan harus netral ya, atau biloxnya 0. Nah, ini kalau ini plus berarti ini minus. Ini ada 2 hanya, berarti dikali minus 1 ya. Jadi minus 1. Minus 1 kali 2 jadi minus 2 ya. Jadi netral. Jadi untuk H yang ini itu biloxnya sama dengan minus 1 ya. Jadi untuk senyawa hidrida itu biloxnya minus 1. Kemudian yang terakhir ini bilox oksigen dalam senyawa adalah minus 2. Kecuali dalam peroksida dan dalam senyawa biner dengan klor. Nah, oksigen dalam senyawa contohnya apa? H2O. Nah, ini H itu kan plus 1 kan ya. Ini plus 1 dalam senyawa. Ada 2 berarti plus 2 di sini. Nah, berarti ini adalah minus 2 gitu. Ya. Kalau peroksida itu kan H2O2. Nah, H ini kan sama ya plus 2. Nah, ini peroksida, ini kan udah ada 2 nih oksigennya. Berarti supaya netral, berarti ini dikalikan minus 1 ya. Minus 2 jadinya. Jadi bilox O-nya ini itu sama dengan minus 1 ini. Ya. Itu aturan-aturan bilangan oksidasi. Sekarang ke contoh soal. Sini contoh soalnya, nilai bilangan oksidasi dari Cr di dalam senyawa K2CrO4. K2CrO4. Nah, yang ditanyakan ini, kita tulis dulu senyawanya K2CrO4 ya.
Yang ditanyakan tuh ini. Nah, ini berapa biloxnya? Nah, ini ada cara sederhana sama cara yang ini ya. Ini cara cepatnya gini. K itu kan termasuk golongan 1A. Kalau dia golongan 1A berarti biloxnya plus 1 ya. Nah, karena ada 2 berarti biloxnya plus 2 dikalikan dengan 2. Sedangkan O itu tadi, O itu dalam senyawa itu biloxnya minus 2. Nah, minus 2, nah O-nya itu ada 4, berarti minus 2 dikali 4. Itu adalah minus 8. Nah, karena satu senyawa itu biloxnya harus sama dengan 0, nah berarti kalau ini plus 8, ini plus 2, nah berapa si bilox si CR? Nah, itu plus 6. Nah, itu ya. Gampang. Atau cara ininya seperti ini. Jadi ada 2 bilox K ditambah bilox CR ditambah 4 bilox O sama dengan 0 kan senyawa itu. 2 bilox K itu kan berarti 2 dikali biloxnya itu plus 1 tambah bilox CR ditambah 4 dikali minus 2 ya sama dengan 0. Ini 2 ditambah bilox CR ditambah minus 8 sama dengan 0. Nah, berarti ini bilox CR itu CR berapa? Ini 2 ditambah atau 2 ini kan otomatis ke sini ya. Kalau ke kanan itu kan jadi positif ya. Atau 8 dikurangi 2 itu kan 6 ya. Jadi bilox CR itu adalah sama dengan plus 6 gitu. Contoh yang kedua. Nilai bilangan oksidasi dari S di dalam senyawa Na2SO3. Kita tulis lagi senyawanya Na2SO3. Ingat, Na ini termasuk golongan 1A, berarti biloxnya plus 1 ya. Karena ada 2, berarti dikalikan dengan 2, jadi plus 2 di sini. Nah, O ini kan minus 2 ya, O dalam senyawa ini. Nah, minus 2 dikali 3 berapa? Minus 6. Nah, kalau ini minus 6 ini plus 2, berarti S berapa? Supaya netral si senyawanya. Berarti ini plus 4. Jadi biloxnya itu bilox S itu sama dengan plus 4. Cara yang tadi misalkan. Jadi ada 2 bilox Na ditambah bilox S ditambah 3 bilox O itu sama dengan 0. 2 bilox Na berarti 2 dikali dengan plus 1 ya. Dikali plus 1 ditambah bilox S ditambah 3 dikali bilox O berarti 3 dikali minus 2 dengan 0. Ini 2 ditambah bilox S ini sama tambah 3 dikali minus 2 berarti minus 6 sama dengan 0. Nah, maka bilox S-nya ini S itu sama dengan plus 4. Gitu ya. Jadi itu untuk aturan bilox sebagai dasar nanti dalam mempelajari redox ya. Oke, sekian dari Bapak. Bila itu berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.